Dunia para koruptor. Dampak negatif utama dari kasus korupsi komoditas timah yang melibatkan Harvey Mois. Kerugian keuangan negara yang fantastis hingga mencapai 300 triliun yang didominasi oleh kehancuran ekologi masif. Aktivitas pendambangan liar berskala besar ini memicu kerusakan struktural yang mencakup aspek lingkungan, ekonomi, hukum hingga kesejahteraan lokal. Berikut rincian dampak negatifnya. Kerusakan lingkungan dan ekologis, kerugian 271 triliun. Sebagian besar dari total nilai kerugian kasus ini yakni 271 triliun merupakan estimasi dampak kerusakan lingkungan fisik yang dihitung oleh ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Deforestasi skala besar, penggundulan hutan yang masif di kawasan hutan maupun hutan akibat pembukaan lahan tambang ilegal. Meningkatnya risiko serta frekuensi bencana ekologis seperti banjir bandang dan tanah longsor akibat hilangnya daerah resapan air. Krisis lahan kritis, meninggalkan jutaan lubang besar bekas tambang kosong atau kolong yang tidak direklamasi, merusak struktur tanah dan memicu kecelakaan fatal bagi warga lokal. Pencemaran air dan tanah, limbah sisa peleburan timah mengontaminasi sumber air bersih warga serta merusak ekosistem hayati di sekitarnya. Dampak sosial dan kesehatan masyarakat. Masyarakat di sekitar wilayah Bangka Belitung menjadi pihak yang paling dirugikan secara langsung. Ancaman kesehatan, pencemaran lingkungan meningkatkan paparan zat kimia berbahaya, memicu risiko penyakit jangka panjang bagi penduduk setempat. Kriminalitas dan kemiskinan, ketimpangan sosial memburuk karena keuntungan tambang hanya dinikmati segelintir pelaku, sementara masyarakat menanggung beban kemiskinan dan kelangkaan sumber daya. Pelanggaran hak asasi, warga kehilangan hak atas lingkungan yang sehat, hak atas tanah, serta kerap menghadapi intimidasi ketika memprotes aktivitas tambang liar itu. Dampak ekonomi negara dan tata kelola keuangan, kebocoran pendapatan negara, hilangnya potensi devisa dari royalti dan pajak komoditas timah karena dialirkan secara ilegal ke pihak swasta. Beban biaya pemulihan, negara harus mengalokasikan anggaran besar hingga belasan triliun rupiah untuk memulihkan dan merestorasi lahan yang rusak. Dampak hukum dan kepercayaan publik, kasus ini membongkar potret buruk korupsi sistematik dan lemahnya fungsi pengawasan izin usaha pertambangan atau IUP di Indonesia. Krisis kepercayaan, mengikis kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dan instansi terkait dalam memberantas mafia tambang.